Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para tulab dan ikhwah semuanya yang ikut dalam kajian pada kesempatan yang penuh barakah ini. Ya, dengan mengharapkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas perkara yang sangat agung, pembahasan yang sangat urgen, yang sangat penting terkait dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini dia merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Apabila ada orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, baik itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang selainnya, maka wajib bagi mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Dua kalimat syahadat ini juga merupakan kunci surga, dan dia juga merupakan suatu kalimat yang akan mempengaruhi amalan seorang hamba. Dan barang siapa yang dia konsisten istiqomah di atas dua kalimat ini, dan di akhir hayatnya Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk mengucapkannya, Rasulullah SAW mengabarkan dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ana dan antum semuanya hidayah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah ini, kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan saja. Akan tetapi dia ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi, ada konsekuensi yang harus ditegakkan dari kalimat ini, dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bagi kita semuanya kewajiban untuk mempelajari kalimat ini, untuk mengetahui rukunnya, syaratnya, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengannya. Fa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah. Dan seseorang tidak mungkin bisa mengetahui sesuatu melainkan dia harus belajar, karena ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada orang yang dia malas belajar, kerjaannya hanya tidur ataupun bersemedi, kemudian menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Ini tidak dikenal dalam agama Islam. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Maka di antara perkara yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya adalah perkara ini, mempelajari dua kalimat syahadat ini,
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Ada yang tahu apa rukun syahadat la ilaha illallah? Nabil. Apa Nabil? Mana Nabil? Nabil. Tahu rukun la ilaha illallah? Lutfil. Apa Lutfil? La ilaha illallah apa rukunnya? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Azmi. Ada berapa azmi rukun la ilaha illallah? Ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua benar, pertama nafi, yang kedua isbat. Barakallahu fiik. Jadi ada dua rukun dari la ilaha illallah. Yang pertama adalah nafi. Apa itu nafi? Meniadakan. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah ay ma'bud, sesembahan yang diibadahi. Ini rukun yang pertama. Tidak ada yang diibadahi. Rukun yang kedua, illallah, yaitu penetapan. Kecuali yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini harus kita ketahui, harus kita fahami. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, laisal murad min qawli la ilaha illallah mujarrad al-lafza. Bukan arti ataupun bukanlah maksud dari la ilaha illallah itu hanya sekedar lafaz saja. Hanya sekedar lafaz yang diucapkan, bukan. Bal maknaha nafi ibadati amma siwallah wa isbatuha lillahi wahdah. Akan tetapi maknanya adalah menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk disembah, diibadahi. Artinya seorang yang dia telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus belajar dari syahadat ini, rukunnya tadi, nafi dan isbat, meniadakan segala sesembahan selain Allah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Rob yang dia ibadahi. Bukan hanya sekedar ucapan dari lisan saja, tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Ini adalah keimanan yang benar. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan dari la ilaha illallah ini. Bagaimana dia bisa meyakini dengan hatinya? Bagaimana dia bisa mengamalkan dengan anggota badannya apabila dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah ini? Menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini rukun yang pertama dari la ilaha illallah. Artinya segala sesembahan yang disembah oleh manusia, bermacam ragam sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadahi oleh orang-orang kufar, Tuhan-Tuhan mereka tersebut, apabila seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia harus menafikannya, harus meniadakannya, harus meyakini kebatilannya, harus meyakini kesalahannya. Itu salah. Yang mereka sembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, berhala A, B, C, macam-macam mereka sembah. Apabila kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita harus katakan dan kita yakini semuanya itu batil, semuanya itu menyimpang dari siratal mustaqim, dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita.
Ini makna nafi. Jangan sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi tidak ada nafinya. Tidak ada pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Ini keliru. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan, yang mana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, tempatnya kekal dalam neraka jahanam. Amal ibadahnya semua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian menyekutukan aku, kata Allah, maka akan aku hapuskan seluruh amalan yang kalian kerjakan. Seluruh amalan, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu membaca Al-Quran, baik itu birrul walidain, semua amalan jika menyekutukan Allah maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang muslim wajib untuk meniadakan sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia. Tidak boleh diterima. Ini bukan toleransi yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam hanya ada satu Rob, itu akidah kita, keyakinan kita. Harus kita pegang di dalam dada-dada kita, semuanya harus ada keyakinan ini. Ini rukun yang pertama, yaitu nafi, meniadakan. Yang kedua adalah isbat, menetapkan. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang berhak untuk kita serahkan seluruh ibadah kita, mi'ah fil mi'ah, 100% hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh 1% pun kita beri kepada selain Allah. Ini kesyirikan. 99% untuk Allah, 1% untuk selain Allah. Ini syirik, tidak boleh. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak boleh seseorang dia menyembelih untuk Allah pada saat hari raya Idul Adha, hari raya kurban, dia potong kambing untuk Allah. Namun waktu membuat jembatan dia potong untuk penghuni jembatan, untuk selain Allah. Ini kesyirikan, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ini tidak mengamalkan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Ini tidak berarti, ibarat kata para ulama, bagaikan kunci yang tidak ada giginya. Ada yang kurang, ada yang salah. Karena la ilaha illallah ini merupakan kunci surga. La ilaha illallah merupakan kunci surga. Dan setiap kunci laha asnan. Setiap kunci itu ada giginya. Dan apabila kunci tadi giginya lengkap sempurna, maka pintunya akan bisa terbuka dengan kunci ini. Tapi apabila satu saja dari gigi itu patah, sehingga menjadikan kunci ini tidak sempurna, kunci yang cacat, maka selamanya pintu itu tidak akan bisa terbuka. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, miftahul jannati la ilaha illallah. Pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Walakin laha asnan. Akan tetapi dia memiliki gigi-gigi. Fa in ji'ta bimiftahi lahu asnan futihalak. Apabila engkau datang membawa kunci yang di sana lengkap gigi-giginya, maka pintunya akan terbuka untukmu. Wa illa lam yuftah. Namun apabila pintu tadi tidak ada gigi-giginya, kunci ini tidak ada gigi-giginya, apabila kunci tersebut tidak lengkap gigi-giginya, maka selamanya pintu itu tidak akan terbuka. Dan
Gigi-gigi dari kunci tersebut merupakan rukun-rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Bisa difahami? Apa yang dimaksud dengan gigi-gigi dari kunci tadi, Abdurrahman? Apa? Dika? Yang dimaksud dengan gigi-gigi dari kunci la ilaha illallah apa? Hah? Sebelahnya Dika siapa? Fatih. Fatih kan? Apa Fatih? Rukun dari syahadat tersebut. Syarat dari syahadat tersebut. Artinya rukun-rukunnya ini harus terpenuhi. Barulah kunci itu bisa membuka pintu. Bahwasanya la ilaha illallah ini merupakan kunci dari surga. Kunci dari pintu surga. Maka kita harus melengkapi gigi-gigi yang ada di kunci tersebut agar pintu surga tersebut dapat dibuka. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kepada kita taufik untuk menyempurnakan syahadat kita la ilaha illallah ini. Amin Allahumma amin. Kemudian kita beralih pada syahadat yang kedua. Syahadat ataupun persaksian yang pertama tadi adalah la ilaha illallah. Adapun syahadat yang kedua adalah persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah. Ini dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senantiasa kita baca dalam salat kita. Senantiasa persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala ini mengiringi syahadat persaksian tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah. Syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijelaskan oleh para ulama juga memiliki dua rukun. Apa rukun syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mamat? Apa mat? Bukan, itu la ilaha illallah. Rukun dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaki. Apa zaki? Coba. Apa rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah? Sebelah Zaki, siapa namanya? Ini? Afif. Afif, apa Afif? Ada yang tahu? Baik, barakallahu fikum. Ada dua rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah iqrar. Apa itu iqrar? Iqrar itu adalah penetapan. Menetapkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar hamba dan benar-benar merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh gulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Sama seperti kita manusia. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta sebagaimana meminta kepada Allah taala, tidak boleh. Kenapa?
bukan karena kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena kita tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, tapi karena Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, jangan berlebih-lebihan terhadap dirinya. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Rasulullah SAW mengabarkan, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani itu, mereka telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan Allah. Jadi Rasulullah itu hamba. Yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Yang berhak bagi kita untuk bersandar, untuk meminta, untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, tidak berhak untuk menerima ibadah. Kemudian kita mengimani Nabi SAW sebagai hamba, tapi kita juga harus mengimani Nabi SAW sebagai Rasulullah. Naam, Muhammad SAW adalah hamba Allah, tapi bukan hamba yang biasa. Naam, Muhammad SAW adalah manusia, tapi ini bukan manusia biasa, ini adalah manusia terbaik. Sayyidu Bani Adam, pemimpin anak-anak Adam. Sebaik-baiknya manusia adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang telah Allah pilih menjadi utusannya. Kita harus meyakini bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, Rasulullah yang terakhir, la nabiyya ba'da, dan tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka ikuti Nabi SAW, Rasulullah. Ini yang pertama, ikrar, menetapkan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah at-ta'ah, ketaatan. Ketaatan kepada beliau. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya masuk dalam kategori ketaatan ini, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Kemudian yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, makna anna Muhammadan Rasulullah ayasduqa fima akhbar wa yuta' fima amar wa yujnaba ma naha anhu wa alla ya'budallah illa bisyar'ihi. Makna dari Muhammad Rasulullah adalah engkau membenarkan setiap kabar, setiap berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Engkau melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau menjauhkan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariat dan tuntunan beliau. Ini
ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita membenarkan semua berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih, selama hadis itu adalah hadis yang benar, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan taat, kita ikuti. Dengarkan dan taat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyertakan, mengiringkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang yang dia taat kepada Rasul merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah dari Allah. Kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kabar yang pasti benarnya. Karena kabar itu ada kabar yang pasti benar, yang kedua kabar yang pasti salah, yang ketiga kabar yang kadang benar kadang salah. Dan kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jenis kabar yang pertama, jenis berita yang pasti kebenarannya. Sudah tervalidasi kebenarannya pasti. Dengan catatan hadisnya adalah hadis yang sahih. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat itu akan menanyakan kepada kita semuanya, siapa Rabb kalian? Apa agama kalian? Siapa nabi kalian? Maka wajib bagi kita untuk membenarkan kabar ini. Walaupun tidak ada satu orang pun manusia yang telah meninggal hidup lagi mengabarkan, tidak ada. Yang ada adalah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ustaz, tapi orang pernah melakukan penelitian. Mereka masukkan kamera yang sangat canggih ke dalam kuburan. Tidak ada, Ustaz. Malaikat yang datang kemudian nanya orang tersebut. Padahal sudah ada kamera yang merekamnya. Gimana, Ustaz? Inilah manfaat iman kepada yang gaib. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus meyakini setiap kabar berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita percayai, yakini. Walaupun terkadang akal manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Teknologi manusia tidak sampai padanya. Dikarenakan kelemahan yang ada pada diri manusia, lemah manusia. Bahkan melihat ruh yang ada dalam dirinya manusia tidak sanggup. Menunjukkan betapa lemahnya ruh yang pada setiap jiwa kita ada ruh tersebut. Yang sewaktu seorang meninggal dunia berpisahlah antara ruh dan jasad ini. Semua meyakininya, tapi tidak ada teknologi yang dapat menangkap wujud ruh itu seperti apa. Menunjukkan betapa lemahnya manusia. Udara yang dia hirup, setiap kita menghirup udara tersebut, bisa kita melihatnya? Bagaimana bentuk udara? Tidak ada. Tapi kita meyakini adanya udara tersebut. Adanya angin. Kita yakin ada angin. Tahu kita bagaimana bentuknya? Tidak tahu. Kita hanya bisa merasakannya. Ini kelemahan yang ada pada diri manusia. Dan maka bentuk ketaatan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah kita membenarkan semua kabar yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengabarkan tentang akan adanya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya Haud. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunggu kita semuanya di sana. Dan itu merupakan saat yang sangat dinantikan bagi orang-orang yang cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa dengan kekasih hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita yakini. Di antara kabar juga yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada fitnah yang luar biasa nanti di akhir zaman, yaitu Dajjal, seorang pendusta yang besar yang memfitnah manusia dengan fitnah-fitnah yang sangat banyak, dengan fitnah-fitnah yang sangat besar. Sewaktu Dajjal datang ke bumi yang gersang, kemudian dia katakan, "Yas sama amtiri, wahai langit turunkan hujan." Hujan turun.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ardi ambiti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh tanaman sebagai fitnah bagi manusia. Kemudian Dajjal ini akan mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Maka banyak manusia yang tertipu dengan fitnah Dajjal ini dari orang-orang yang bodoh, yang jahil, terkena fitnah. Ini kabar dari Nabi SAW. Yang pasti benarnya kabar tentang surga, neraka, nikmat-nikmat yang ada di surga berupa bidadari surga, kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian juga kabar tentang neraka dengan segala macam bentuk azabnya. Wajib bagi kita membenarkan sebagai konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW yang kedua adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua perintah Nabi SAW harus kita taati. Contoh, apa contoh perintah Nabi? Abdurrahman, apa contoh dari perintah Nabi Muhammad SAW? Apa? Kalau makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW mengatakan, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau makan, baca bismillah. Dan makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang dekat. Ini perintah dari Nabi SAW. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang telah bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Taati perintah Nabi SAW. Makan dengan tangan kanan. Kenapa kamu makan dengan tangan kanan? Minum dengan tangan kanan? Dalam rangka mentaati perintah Nabi SAW. Dan dampak dari orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW adalah kehancuran, penyesalan di dunia dan di akhirat. Karena tidak mau patuh kepada Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Dan hal ini telah dicontohkan pada saat kejadian perang Uhud. Pada saat Nabi SAW perintahkan kepada para pemanah untuk tetap stay, untuk tetap tinggal di Bukit Rumman, di Jabal Ainain, di bukitnya para pemanah tersebut. Rasulullah katakan, tetap kalian tinggal di sana bagaimanapun keadaannya. Ini perintah Nabi SAW. Namun yang terjadi pada waktu itu, mereka terkena fitnah. Yang akhirnya mereka langgar perintah Nabi SAW. Sebagian besar dari mereka turun untuk mengambil ghanimah. Yang akhirnya apa yang terjadi? Pasukan musuh pun menyerang dari arah belakang. Sehingga menjadikan kaum muslimin yang awalnya mendapat kemenangan menjadi kalah dalam peperangan Uhud tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tapi di sini banyak hikmah, pelajaran yang dapat diambil oleh para sahabat, yang banyak diambil oleh kaum muslimin setelah itu. Yaitu bagaimana besarnya dampak dari tidak taat pada Nabi SAW. Dan kita lihat jamaah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jual beli dengan cara riba, menipu, habis banyak ditipu sama dia, korupsi, tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Akhirnya apa? Ditimpalah kaum muslimin ini dengan kehinaan demi kehinaan. Dan bagaimana agar kehinaan itu dapat diangkat, agar kembali izzah bagi kaum muslimin, yaitu mereka harus kembali kepada agama Islam. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, taat kepada Nabi SAW, ikuti perintah Rasulullah SAW dari perkara yang paling kecil. Dari tadi contohnya sewaktu kita makan, minum tangan kanan, baca bismillah. Ketemu antara sama muslim, ucapkan salam. Ini perintah Nabi SAW. Kemudian di antara bentuk ketaatan kepada Nabi SAW adalah menjauhi larangan-larangan dari Nabi SAW. Apa contoh larangan dari Nabi SAW? Azmi, apa?
Banyak tuh larangan dari Rasulullah. Apa contohnya? Tidak boleh hasad dengan orang lain. Ini contoh larangan dari Nabi. Tidak boleh berbuat zolim kepada orang lain. Tidak boleh berdusta. Ini merupakan larangan dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim. Janganlah kalian saling hasad, kata Nabi SAW. Apa itu hasad? Nabil, apa itu hasad? Mana Nabil? Apa itu hasad Nabil? Apa? Hasad merasa lebih baik. Good feel. Apa itu hasad good feel? Tahu hasad? Pernah siapa yang tahu itu hasad apa? Hasad. Tak pernah dengar hasad? Apa itu hasad? Dika. Apa dika? Hasad dika? Tidak senang sewaktu saudaranya mendapat nikmat. Bahkan dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini hasad. Waktu temannya dapat kebaikan, dapat rezeki, sakit hatinya. Tetangganya beli mobil baru, lah dia yang kesakitan. Dan dia harapkan nikmat itu hilang dari tetangganya tadi. Saudaranya dapat nikmat, dia yang sakit hatinya. Dan mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya tersebut. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada hamba ya Allah. Karena penyakit hasad ini luar biasa. Lihat saudara kita dapat nikmat sakit dia, temannya dapat nikmat sakit. Harusnya waktu saudara kita dapat kebahagiaan, apa yang kita rasakan? Bahagia juga. Kenapa? Saudara kita. Makanya Rasul katakan, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Tidak boleh hasad kepada saudara, kepada teman. Tidak boleh, tinggalkan hasad. Wala tanajasu. Jangan kalian saling menipu dalam muamalah. Tanajus itu di antara bentuk penipuan dalam muamalah. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling marah, saling bermusuhan. Ini larangan dari Nabi SAW. Tidak boleh bermusuhan sama muslim. Ketemu saudaranya, tidak mau bertegur. Ngelihat aja tidak mau. Ini tidak boleh. Tidak boleh marah-marahan. Wala tadabaru. Jangan saling memalingkan. Ketemu orang, palingkan muka. Tidak boleh. Dan janganlah kalian menjual sesuatu di atas jualan saudaranya yang lain. Ini juga larangan dalam muamalah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita saudara, ikhwah. Kita saudara. Apabila berjumpa dengan seorang muslim, itu adalah saudara kita. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wala yahzuluhu wala yakzibuhu wala yahkiruhu. Janganlah dia menzolimi saudaranya. Tidak boleh berbuat zolim kepada saudara yang lain. Berbuat zolim dilarang dalam Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah dia merendahkannya. Tidak boleh merendahkan saudara kita sama muslim. Kita lihat ada saudara kita yang kurang mampu direndahkan, saudara kita yang kurang pintarnya direndahkan. Tidak boleh. La yakzibuhu. Tidak boleh juga membohongkannya. Didustai, dibohongkan. Dibohongi. Oh, di sana ada ini, datang kawannya ke sana, tidak ada. Kenapa? Ditipu sama dia. Itu ada orang tua kamu datang, padahal tidak ada. Nipu, dusta, bohong. Ini larangan dari Nabi SAW. Harus kita jauhi. Dalam rangka apa? Konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Karena kita adalah orang yang bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka kita harus menjadi orang yang paling bersih lisannya dari kedustaan, jauh dari kebohongan. Apalagi berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini besar lagi dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini, tidak pernah mengabarkan ini, tidak pernah memerintahkan ini, tidak pernah melarang ini. Dia katakan Rasulullah melakukannya. Barang siapa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia siapkan tempat baginya di api neraka. Ini merupakan di antara dosa besar yang paling besar. Di antara dosa yang sangat besar sekali berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah Nabi agar kita tidak boleh dusta. Dan hendaklah kalian tidak menghinakan saudara kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan, cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang buruk, syar, orang yang jelek, yang buruk, apabila dia merendahkan saudaranya, merendahkan seorang muslim. Cukuplah dia waktu itu dikatakan orang yang buruk, bukan orang yang baik orang itu. Kenapa? Suka ngejek orang, suka ngerendahkan orang, suka menjatuhkan kehormatan orang lain, mempermalukan orang. Cukuplah orang itu, kata Nabi SAW, dikatakan orang yang buruk. Rasulullah SAW melanjutkan, al-muslim alal muslim haramun alaihi damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lain itu haram bagi mereka darahnya, haram bagi mereka hartanya, haram bagi mereka kehormatannya. Artinya tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan saudara kita yang lainnya, tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga ya. Yang ketiga, yaitu menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bentuk ketaatan kepada Nabi SAW yang keempat. Yang keempat apa tadi? Fatih, apa Fatih yang keempat? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ini konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak mengikuti tuntunan dariku, kata Nabi, maka amalnya tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Seseorang tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahui Allah taala suka salat, mencintai salat, Allah mencintai orang yang berpuasa, Allah taala mencintai orang yang bersedekah? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengabarkan kepada kita. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW ajar kepada para sahabat. Sahabat ajar kepada para tabi'in. Para tabi'in ajar kepada para tabi'ut tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in mengajar kepada murid-murid mereka. Sehingga sampailah syariat Islam pada kita. Di tempat kita sekarang ini. Sumbernya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Kemudian dari Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin seorang bisa melakukan suatu amalan yang tidak bersumber dari Nabi SAW, dia katakan Allah cinta dengan amalan tersebut. Siapa yang mengabarkan kepadanya Allah cinta? Apakah malaikat Jibril turun kepadanya mengabarkan Allah cinta kepada amalannya? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Tidak ada lagi malaikat Jibril turun untuk membawa wahyu. Maka kita katakan amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Rasulullah adalah orang yang jujur. Rasulullah SAW adalah orang yang amanah.
semua yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan kepada para sahabat. Semuanya. Kata Salman Al-Farisi, sampai perkara buang air telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara buang air, perkara yang kecil, yang remeh di hadapan sebagian manusia, diajarkan dalam agama Islam. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya telah disampaikan. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah, sesuatu ibadah yang belum diajarkan oleh Nabi SAW, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sama saja dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat kepada risalah. Kenapa? Karena pada waktu Hajjul Wada, haji yang terakhir kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari tersebut agama Islam telah sempurna. Telah sempurna. Maka semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalau kita ibadah harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak sekali. Banyak. Silakan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad. Baca kitab-kitab hadis. Niscaya sudah akan penuh waktu kita untuk melakukan hal-hal yang merupakan sunnah Nabi SAW tersebut. Sudah terpenuhi waktu kita. Bahkan berat kita untuk mengerjakan semua sunnah-sunnah tersebut. Saking banyaknya sunnah Nabi SAW ini. Kalau tidak dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sanggup kita mengerjakannya. Kenapa? Banyak sunnah Nabi SAW. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala beri hidayah bagi anda dan antum semuanya. Kalau yang benar-benar sunnah ini saja sudah banyak, maka janganlah ditambah-tambah lagi dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan-perayaan, ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar, tidak dilakukan oleh Utsman, tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak dilakukan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mereka tidak lakukan, maka jangan kita kerjakan. Khalas, selesai. Kan kaidahnya lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika amalan-amalan tersebut baik, tentu orang-orang ini sudah duluan dari kita mengerjakannya. Siapa kita jika dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq? Siapa kita jika dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Jika dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, dibandingkan dengan Utsman bin Affan, dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Apakah kita lebih alim dari mereka? Lebih semangat mengerjakan amal soleh dari mereka? Jawabnya tidak. Mereka jauh lebih alim dari kita. Kalau mereka orang-orang yang alim ini saja tidak mengerjakan, lalu bagaimana kita orang yang sangat jauh dari mereka ini mengatakan kita sanggup mengerjakan, mereka tidak mengerjakan? Maka tinggalkan amalan-amalan tersebut. Cukup diri kita mengikuti apa yang benar-benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Khalas, cukup. Ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua yaitu taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentu pembahasan ini tidak akan cukup dibahas dalam 1-2 pertemuan, 1-2 jam tidak akan cukup karena luasnya pembahasan ini. Maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan pada antum dan semuanya untuk senantiasa mempelajarinya. Terus belajar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini nanti yang mudah-mudahan menjadi bekal kita yang sangat besar saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.